Korupsi di perguruan tinggi. 6. Korupsi sangat populer di Indonesia ya. Korupsi membuat Universitas Trisakti terlilit utang yang besar. Rektor pertamanya menjadi Jenderal Polisi pertama yang diadili karena korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat, KPK. KPK menetapkan Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Karomani sebagai tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. KPK menyebut Karomani menerima sekitar 5 miliar dari hasil suap. Korupsi bisa terjadi di mana saja dan dilakukan siapa saja termasuk oleh seorang sektor perguruan tinggi yang mestinya menjadi institusi yang menghasilkan orang-orang yang berintegritas. Dalam sejarah, kasus koruptor pernah terjadi di Universitas Trisakti. Perguruan tinggi swasta ini awalnya Universitas Respublika yang didirikan Baperki atau Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia. Pada 1965, kampus ini dihancurkan massa karena Baperki dianggap berorientasi kiri. Pemerintah kemudian mengambil alih perguruan tinggi ini dan menghidupkannya kembali sebagai Universitas Trisakti pada tanggal 29 November tahun 1965. Ketua yayasannya adalah Ferry Sonevi. Sebagai juara dunia bulu tangkis, dia dekat dengan pejabat tinggi negara. Sehingga dia salah satu yang diminta mengelola Universitas Trisakti. Pada 1968, Ferry meminta sahabatnya, Kwik Gian Gi, yang sama-sama kuliah di Rotterdam, Belanda, mencari bantuan dari Belanda untuk Universitas Trisakti. Mereka mendapat banyak peralatan yang sudah tidak terpakai oleh TU Delft untuk Fakultas Teknik. Setelah itu, mereka juga mendapatkan sumbangan untuk membeli peralatan yang baru bagi Fakultas Kedokteran Gigi. Kwik Gian Gi kembali ke Indonesia pada 1970. Dia menjadi sekretaris Yayasan Trisakti dengan Ferry sebagai ketuanya. Dalam menelusuri zaman, memoar dan catatan kritis, Kwik Gian Gi menyebut Trisakti berkembang pesat menjadi universitas yang populer dan dianggap salah satu universitas terbaik. Banyak orang tua yang berebut mendapatkan tempat untuk anaknya agar menjadi mahasiswa Universitas Trisakti. Namun, Kwik Gian Gi mengungkapkan, lambat laun mulai terlihat gejala-gejala korupsi, yang akhirnya menjadi demikian parahnya, sehingga Trisakti dirundung utang sangat besar yang dijamin oleh kekayaan dan aset pribadi milik Dr. Tan Chong Tai, Dekan Fakultas Kedokteran. Saat itu Rektor dijabat Jenderal Polisi Siswaji yang juga menjabat Wakapolri. Ferry kemudian menarik Direktur pertama Caltex, Julius Tahija, untuk duduk sebagai anggota pengurus yayasan. Tidak lama setelah Tahija masuk, Kwik Gian Gi membuat surat edaran kepada semua anggota pengurus yayasan bahwa telah terjadi korupsi dalam tubuh Trisakti. Dalam surat itu Kwik Gian Gi menyebutkan, dengan populasi mahasiswa yang demikian besar dan kedudukan masyarakat yang baik, mestinya Trisakti memperoleh surplus yang sangat besar bukan malah utang. Surat edaran itu mendapat protes keras dari rekan-rekan anggota pengurus yayasan. Alasannya karena laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik Drs SG Utomo menyatakan keuangan Trisakti bersih tanpa kualifikasi. Untuk membahas surat edaran itu diadakan rapat pengurus yayasan bersama akuntan dari Drs SG Utomo. Dalam rapat, Kwik Gian Gi menyampaikan dugaan korupsi dengan mengambil contoh pembelian mobil, harganya 60 juta. Selisihnya adalah overpiece untuk dirinya sendiri. Semua mengetahui praktek ini di Indonesia sangat normal, bahwa penjualan selalu bersedia menuliskan kwitansi dengan angka yang lebih tinggi dari yang sebenarnya diterima, kata Kwik Gian Gi. Akhirnya, rapat membenarkan kecurigaan Kwik Gian Gi tentang adanya korupsi dalam tubuh Trisakti. Untuk membenahinya diadakan perombakan pengurus yayasan. Ferry menjadi ketua kehormatan, Tahija menjadi ketua, dan Kwik Gian Gi menjadi bendahara. Selain itu, Rektor Irpujono Harjo Prakoso, tahun 1976 sampai tahun 1980, diganti Prof. Dr. P. Harya Sudirja, tahun 1980 sampai tahun 1988. Rektor yang sebelumnya, Diswaji, tahun 1965 sampai tahun 1976, kena perkara korupsi di kepolisian. Dia terbukti melakukan korupsi dalam jumlah besar dengan cara membeli kertas secara fiktif. Kalau tidak salah dia dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun. Letnan Jenderal Polisi Siswaji didakwa telah melakukan korupsi sepanjang tahun 1973 sampai 1977 yang merugikan negara sebesar 4,8 miliar. Jumlah yang sangat besar pada masa itu. Jenderal Polisi pertama yang diadili ini divonis 8 tahun penjara. Sungguh menyenangkan menjadi korupsi di Indonesia dengan hukum ringan. Kwik Gian Gi bersama Tahija mulai membenahi Trisakti.
kondisi keuangan berangsur pulih bahkan Trisakti mengalami surplus yang cukup besar. Semua utang dapat dilunasi sehingga aset Dr. Tan Jong Tai yang dijaminkan menjadi bebas. Di tengah proses pembenahan terjadi peristiwa pembunuhan di dalam kampus. Seorang kasir ditembak mati di tempat, kata Kwik Giangi. Masalahnya ditangani polisi dan saya sama sekali tidak ingat apa dan bagaimana duduk perkaranya.